Keluarga dan pernikahan adalah pengalaman menarik. Namun, pernak-pernik masalahnya juga perlu solusi tepat. Sketsa keluarga hadir untuk mengajak Anda berbagi kisah dan solusi Islami seputar keluarga dan pernikahan. Bersama Ustazah Latifah Musa di Sketsa Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa dengan saya Fatima NJL dalam Sketsa Rumah Tangga, sebuah podcast yang akan menceritakan, membahas ilmu seputar rumah tangga. Tapi di sini saya tidak sendiri, telah hadir untuk membagikan ilmu kepada kita semua, Ustazah Latifah Musa. Beliau adalah pengasuh sekaligus dengan pengajar di pesantren media. Baik, kita langsung sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fatimah. Gimana kabar hari ini Ustazah? Alhamdulillah baik, semoga Kak Fatimah juga baik, juga seluruh pemirsa ya, sehat walafiat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini Sketsa Rumah Tangga akan membahas sebuah tema pembukaan nih, yaitu judulnya adalah ilmu itu penting. Mungkin kalau kita detilkan itu, mungkin ini pertanyaan sih, ilmu itu penting gitu, penting tanda tanya ya, khususnya ilmu seputar rumah tangga. Kalau kita tanya ke orang biasa nih ya, kalau ditanya ilmu itu penting gak sih, biasanya jawaban normalnya itu kan, oh iya, ilmu itu penting banget gitu ya. Termasuk juga ilmu berumah tangga, itu mungkin nanti kita mencari pasangan atau menjadi istri atau butuh apa itu penting. Cuman pertanyaannya, kapan itu penting? Kapan itu harus dipelajari? Kan biasanya belum mau nikah ini, nanti ajalah paling sambil berjalan nikahnya gitu, Biasanya. sambil belajar. Biasanya kayak gitu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang itu, ilmu itu pentingkah? Nah, ya Ustazah, jadi pertanyaan pertama nih, sketsa rumah tangga sendiri, itu tuh apa sih maksudnya? Ya, kalau dibilang sketsa itu gambaran awal. Ya, jadi gambaran awal tentang bagaimana berumah tangga. Nah, untuk apa kita tahu gambaran awal ya? Namanya orang juga mau membangun sesuatu. Dia harus tahu gambaran awalnya bagaimana ya. Secara umum khususnya masalah niatnya ya harus benar. Kemudian juga caranya juga harus benar. Nah, ketika niat, cara, kemudian itu sudah benar, ya insya Allah nanti juga amalnya benar. Nah, sehingga ketika nanti sudah punya sketsa, setidaknya sudah ada gambaran awal, nggak salah. Nanti ketika mulai membangun, tinggal memperindah, menguatkan, memperindah, sehingga gambaran rumah tangga itu menjadi sesuatu yang sangat indah gitu. Jadi jangan sampai nggak tahu sejauh ini mau ngapain sih, mau dibawa kemana rumah tangga, orang sketsanya aja nggak ngerti gitu ya. Nah, ini tidak boleh begitu. Seperti rencana atau apa gitu ya? Iya, jadi kebanyakan kan sekarang orang tuh ya udah deh nikah aja, ilmu itu nanti aja ngalir, atau ya yang penting nikah dulu, ilmu belakangan. Jadi akhirnya banyak kan ya meremehkan, kemudian heboh-heboh di awal, misalnya di bagian preweddingnya atau ketika nikahnya heboh, begitu memasuki rumah tangga ya banyak terjadi cekcok, baru sebentar kemudian udah berantem, baru sebentar ya pisah nanti ya, dan kemudian dianggap oh nggak apa-apa, berantem itu kan sebenarnya bumbu rumah tangga, makin berantem makin asik. Nah, itu sebenarnya konsep dari mana ya? Kalau kita lihat apa iya sih rumah tangga yang bagus itu adalah rumah tangga yang berantem ya, sehingga semakin nambah seru itu. Drama rumah tangga. Ya, nggak bisa juga begitu, karena kita melihat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apakah menteladankan begitu dalam membangun rumah tangga? Kan enggak juga ya. Artinya kalau ada sesuatu yang sifatnya cekcok itu masalah, solusinya gimana? Tapi sejak awal kehidupan yang tidak cekcok itu jauh lebih baik gitu. Iya. Jadi tadi ada tentang ilmu nikah itu ada sebenarnya, dan gambaran itu pasti sketsa itu dibuat untuk sesuatu ya kan ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin nikah sama mempelajari ilmu nikahnya itu mana yang lebih dahulukan? Karena kadang kan orang ada yang dia nggak mempelajari ilmunya tapi dia
ya udahlah nikah dulu mungkin sambil apa gampang gitu ya. ilmunya gampang. Itu Atau ntar kalau belajar sekarang nikahnya juga masih entar, takdirnya gimana? iya, nanti udah belajar Kelamaan. belajar ilmu tapi nggak nikah-nikah gitu. Akhirnya kan gitu ya. Iya. Dan sejak awal orang tuh mikir kebanyakan begitu. Jadi menggampangkan atau males, remehin dan sebagainya, sehingga mereka nggak merasa penting untuk mengetahui tentang rumah tangga. Padahal harusnya mana yang didahulukan? Ya, kalau soal ilmu ya dan nikah atau amal, kan nikah itu kan satu fase dalam kehidupan manusia yang di situ ada amal-amal yang berbeda dari fase sebelumnya. Gitu. Artinya nambah amal tentu untuk menambah pahala dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu sama amal mana duluan? Jelas ilmu duluan ya. Karena kalau ilmu itu tujuannya untuk meluruskan amal. Kalau kita nggak punya ilmu, ntar gimana amalnya bisa lurus? Bisa-bisa dia bengkok atau ngarang gitu kan. Semaunya sendiri, akhirnya ya amalnya tuh nggak berantakan ya. Karena gimana orang melakukan ilmu tanpa dia orang melakukan amal tanpa ilmu, udah niatnya aja kan udah nggak jelas. Sementara dalam ilmu di situ diletakkan niatnya yang benar, kemudian amalnya yang benar. Kalau amal sudah benar, maka nanti lurus kan. Nah, disitulah Allah ridho kepada kita. Artinya kita melakukan amal sesuai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini ilmu itu memang Allah turunkan untuk meluruskan amal manusia. Sehingga mana dulu? Ya jelas ilmu dulu. Ilmu itu penting. Hanya nanti dalam persoalan rumah tangga, ilmu itu memang banyak ya. Ada yang sifatnya sangat penting ya. Ada yang sifatnya skill, teknis. Nah, di sini nanti yang sangat penting tidak bisa ditawar. Ya, ilmu yang utama di sini. Ini kaitannya nanti dengan akidah ya, dengan bagaimana beribadah ya. Kalau dia nggak ngerti ilmu dasar sebagai seorang muslim, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin rumah tangga muslim? Ya, demikian baik itu laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki dia menjadi pemimpin kepala rumah tangga, kalau perempuan dia menjadi ibu generasi. Dia harus bisa gitu ya. Iya. Nah, kemudian nanti ada yang sifatnya skill. Skill oke, bisa ditawar. Itu mungkin kaitannya dengan ya makan ya, menyediakan makanan, kemudian minuman, kemudian membuat supaya rumah itu nyaman bagi penghuninya. Jangan sampai rumah itu berantakan jadi penghuni itu nggak betah gitu. Nah, bersih, rapi, sehat ya. Kemudian bagaimana mengurus diri sendiri supaya juga sehat, dan kemudian juga memperindah ya, bagaimanapun ada hak suami untuk melihat istrinya dalam keadaan cantik. Demikian juga hak istri untuk melihat suaminya dalam keadaan tampan. Itu harus juga kaitannya dengan skill gitu. Jadi ilmu lebih dahulu ya. Jadi segitu urgentnya sebenarnya ya kalau kita tuh mau menikah, itu harus tahu ilmunya dulu. Kadang-kadang malah kayak gini, ya nggak mementingkan, mungkin karena nggak sadar ya kalau itu segitu urgentnya. Nanti misalkan belum bisa masak, nanti aja deh belajar masaknya. Atau tapi ternyata tadi dengar-dengar nggak sekedar hal-hal itu ya, tapi ada akidah, ada juga dan lain sebagainya, banyak lah pokoknya. Nah, itu gimana tanggapan Ustazah untuk buat ya yang tidak terlalu menganggap urgent gitu, mungkin belum sadar atau gimana gitu, itu gimana tanggapan itu biasanya kebanyakan anak muda ya, yang dia memang masih menganggap itu sesuatu yang tidak dibayangkan. Betul. Kenapa? Karena sketsanya aja nggak tahu. Ya, maka dia juga melangkah juga dalam kondisi yang ya nggak siap. Dan ini sebenarnya cara berpikir yang bisa dibilang ceroboh gitu. Ya, karena nanti kalau dia melakukan kesalahan kan yang susah bukan hanya dia sendiri, tapi juga orang-orang yang terlibat di situ, ya istrinya, ya keluarganya dan sebagainya. Jadi seringkali kebanyakan itu menggampangkan, dan kalau saya lihat juga pemahaman mengenai ini kalau sudah sejak awal anak muda banyak menggampangkan, secara umum masyarakat juga menggampangkan gitu. Ya, padahal ini sangat penting sekali. Bagaimana mungkin mereka bisa, seorang laki-laki dia memasuki gerbang rumah tangga tapi dia nggak tahu caranya menjadi pemimpin rumah tangga, apa aja tanggung jawabnya, apa aja tugasnya, apa aja kewajibannya. Ya, ini hal yang rawan melakukan kesalahan. Akhirnya kalau dia nggak bisa, maka terjadi kezaliman. Demikian juga seorang wanita, dia nggak tahu kewajiban-kewajiban kalau dia sudah menjadi seorang istri, jadi dia abaikan semua, padahal konsekuensinya itu di hadapan Allah itu sangat berat. Nah, jadi di sini memang ilmu itu sangat diperlukan, baik dari pihak
suami, nanti calon suami kan nanti akan menjadi pemimpin rumah tangga. Demikian juga sebagai calon istri, karena dia juga akan menjadi istri dan dia juga akan menjadi calon ibu bagi generasi. Nah, sehingga rumah tangga yang akan dibangun ini bukan rumah tangga yang seumur jagung. Umur jagung itu 3 bulan ya. Pendek. Iya, baru sebentar udah pisah gitu. Baru sebentar udah berantem kan nyusahin ya. Baru sebentar udah banjir air mata kan gak enak. Iya. Nah, jadi ini benar-benar rumah tangga yang bisa membuat pasangan ini, suami sama istri, tambah seneng, bahagia, karena di situ ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Ya, kemudian juga kalau rumah tangga ini kuat, bahagia, tentu akan ada dampaknya bagi masyarakat. Dampak bagi keluarga, berkah ya, tambah baik ya bagi masyarakat, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Yaitu kaitannya juga dengan bagaimana memperjuangkan Islam. Ini juga dimulai dari rumah tangga yang kuat, yang kokoh ya. Bagaimana mungkin sebuah rumah tangga yang tidak kokoh dia bisa membawa Islam ke tengah masyarakat? Itu sulit. Jadi ini persoalan yang bukan persoalan main-main untuk berumah tangga. Ilmunya itu Ilmu harus itu sangat penting. disiapkan dulu. Betul. Ya mungkin nanti kita akan membahas di episode selanjutnya tentang detil-detil keilmuan ini nih Ustazah. Jadi ada tadi mungkin di dalam ada yang agak urgent, terus ada yang lebih teknis ya, misalkan kayak rumah tangga di rumahnya, di dalam rumahnya ya. Nah, itu mungkin kita akan membahas nanti di episode selanjutnya, tapi bisa nggak didetilin sedikit aja nih kira-kira kayak apa sih darurat sama yang teknis-teknis ini ilmunya? Iya. Ilmu yang sifatnya utama itu tentu kaitannya dengan akidah, dengan iman. Ya, bagaimana dia menjadikan dirinya itu sebagai hamba Allah. Ya, menjadikan Allah tempat bergantung, satu-satunya tempat tujuan, kemudian yang menjadi pengatur hidupnya dengan aturan-aturannya. Ini ilmu yang kaitannya dengan visi misi mendalam. Jadi harus di sejak awal ditanamkan, bahkan mulai dari dia usia prabalik dia harus ditanamkan masalah ini, karena ini kan sesuatu yang kaitannya dengan karakter, dibawa kemana-mana gitu. Jadi dalam hal ini menguatkan iman ya, menguatkan akidah, menguatkan pemahaman, keyakinan terhadap Allah, itu menjadi ilmu mendasar yang sangat penting. Akidah. Ya, baik itu yang ikhwan atau yang akhwat ya, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Yang perempuan juga begitu. Bagaimana dia menguatkan keyakinan bahwa ketika dia memasuki gerbang rumah tangga yang di situ bisa digambarkan dengan istana dari kehidupan selanjutnya, maka dia benar-benar menyandarkan seluruh urusannya pada Allah. Ini bagaimana? Saya harus bagaimana menurut Allah? Maka saya harus meyakini bahwa Allah itu adalah sang pemberi cara, sang pembuat aturan yang terbaik, sehingga saya harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ridho. Termasuk di rumah tangga tadi. Ya, betul. Karena rumah tangga itu adalah fase dari dalam perjalanan kehidupan hampir semua orang. Yaitu memasuki secara umum ya. Manusia akan memasuki kehidupan berumah tangga. Itu sehingga dia harus kuat dulu keyakinannya. Ini kalau ada apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, maka dia kembali kepada Allah. Ini kan keyakinan, keimanan. Jadi niat yang sejak awal, niatnya bagaimana? Lillahi ta'ala, supaya Allah ridho. Maka harus bagaimana? Nah, setelah itu dia mempelajari juga ya bagaimana hukum-hukum kalau dia menjadi seorang suami. Apa saja tanggung jawabnya, apa saja kewajibannya. Secara mendasar dia akan menanggung juga persoalan istri dan juga nanti anak-anaknya. Ya. Kemudian yang wanita juga bagaimana nanti dia memasuki kehidupan rumah tangga yang di situ dia menjadikan suami sebagai tempat dia berkhidmat. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian dia harus taat pada suaminya. Ya, dia dipimpin oleh seseorang yang bukan walinya ya, tapi kemudian dia menjadi suaminya. Sebenarnya kan dia sama ayahnya, tapi kemudian dia menjadi kepada suaminya. Maka apa yang harus dilakukan? Kewajiban dia sebagai seorang istri, kewajiban dia sebagai seorang ibu. Ini akidah yang paling mendasar, akidah dan ibadah. Ya, dia harus bisa beribadah. Ibadah itu maksudnya apa? Supaya dia selalu benar-benar tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar sekali ya. Sehingga ini harus dipelajari memang sejak usia prabalik. Ini karakter ini. Kemudian setelah itu dia akan nanti kan ketika dia memasuki gerbang rumah tangga kan nanti kriteria orang yang akan dipilihnya menjadi pendamping itu kan pasti sesuai dengan kriteria visi ininya
akidahnya Oh ini. gitu. Dia akan nggak Pasangannya ya? milih, ya dia nggak akan milih. Misalkan seorang laki-laki tidak akan milih seorang wanita yang akidahnya nggak benar, gitu. Atau mungkin ibadahnya juga tidak jelas, ya. Sebaliknya seorang wanita juga dia tidak akan menjadikan suami yang pemikirannya nggak benar misalnya, ya. Atau mungkin juga ke masjid nggak pernah, itu dia harus berpikir ulang, ya. Jangan sampai begitu. Ini kenapa? Ini persoalan prinsip. Apalagi yang beda agama itu sudah nggak ada lagi yang seperti itu. Nah, sehingga ketika memasuki gerbang rumah tangga itu persoalan yang sangat mendasar yang harus dipelajari. Nah, kemudian nanti skill itu nanti kalau seorang laki-laki dia kan harus menafkahi istri, anak-anaknya. Maka dia harus ya belajar bagaimana mencari nafkah, gitu. Ya, dengan cara yang halal tentunya. Dan kemudian juga bagaimana dia mendidik seorang wanita. Cara mendidik wanita beda dengan cara mendidik laki-laki. Wanita nggak bisa dikerasin, ya. Nah, ini juga hal yang juga skill yang harus dikuasai, ya. Kemudian tapi dia mudah, ya, dia bisa lihat dari ibunya, dari saudara perempuannya dan sebagainya. Nah, yang wanita nanti skill yang kaitannya dengan sebagai seorang istri dan juga robatul bait, ummu wa robatul bait. Dia harus juga bisa masak, gitu. Masa nggak bisa masak, nanti dia gimana kalau harus menyiapkan makanan. Kemudian dia harus bisa beres-beres, ya. Jangan sampai kan orang nggak betah ya kalau berantakan. Ya, cara bersihin nyapu aja nggak bisa, cara ngepel nggak bisa, cara nyusun baju di lemari aja nggak bisa. Nah, ini kan ya skill, kalau dia punya skill untuk suaminya menyerahkan kepada pembantu, ya no problem. Tapi kalau enggak, dia harus bisa, itu seorang wanita. Skill dasar. Betul, termasuk juga bagaimana dia merawat dirinya. Dia harus bisa berdandan, menarik perhatian, tapi tentu itu untuk suaminya, ya, bukan untuk yang lain, karena itu bagian dari kewajiban dia. Demikian juga sebaliknya, suami dia harus bisa tampil baik di hadapan istrinya. Gitu. Menarik sekali pembahasannya sebenarnya, ya. Panjang ya kalau soal skill kita. Iya, betul. Kita nanti lanjut di episode selanjutnya aja. Ini menarik dan penting banget ya pemirsa tentang ilmu rumah tangga ini. Nah, penasaran kan? Sebenarnya lebih dari penasaran tuh kita harus menganggap itu penting, ya. Makanya kita akan melanjutkan lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus Sketsa Rumah Tangga. Buat teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan di Sketsa Rumah Tangga ini terkait tentang ilmu rumah tangga, boleh mengirimkan pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman, ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga dan pernikahan adalah pengalaman menarik. Namun, pernak-pernik masalahnya juga perlu solusi tepat. Sketsa Keluarga hadir untuk mengajak Anda berbagi kisah dan solusi Islami seputar keluarga dan pernikahan. Bersama Ustazah Latifah Musa di Sketsa Keluarga.